wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama-tama sekali, marilah kita panjatkan puji wasta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang menjelang sore ini kita masih dapat untuk menikmati suatu keindahan yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada video kita kali ini kita akan membahas yaitu tentang mengenai korupsi yang ada di sekitar kita, baik itu maupun di dunia pemerintahan maupun itu di dunia manapun. Jadi kita akan membahas yaitu mengenai korupsi yang berada di sekitar kita. Apa itu mengenai korupsi? Yaitu tindakan pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap yang hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang akan menimbulkan kerusakan besar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, demikian hukuman atau sanksi yang diterapkan pada kasus-kasus tindakan pidana korupsi saat ini hanya memperhitungkan besaran uang dikorupsi atau diselenggaragunakan atau disalahgunakan, dinikmati oleh korupsi saja. Jadi bagi yang korupsi akan menikmati seluruh fasilitas-fasilitas yang akan dinikmati oleh para korupsi. Oleh karenanya perlu dikembangkan upaya penanganan hukuman atau sanksi yang dipertimbangkan akibat kerusakan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh koruptor. Penerapan biaya sosial korupsi dalam penghitungan kerugian menjadi solusinya, termasuk dalam kasus korupsi yang sektor keutamaan yang ditangani oleh KPK. Biaya sosial korupsi menghitung biaya eksplisit yang dikeluarkan negara untuk mencegah menangani tindak pidana korupsi yang terjadi biaya implisitnya atau opportunity cost, yang merupakan biaya dampak yang timbul karena korupsi yang dilakukan. Ruang lingkup biaya implisit meliputi biaya mencegahan korupsi. Tindak pidana korupsi yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Hal tersebut dirasakan perbuatan korupsi telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi pun jauh lebih besar dari jumlah yang dikorupsi atau nilai implisitnya. Tindak pidana ini juga menimbulkan demik kerusakan yang besar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, memberantas korupsi ini dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut untuk cara yang luar biasa, extraordinary crime of diperlukan langkah-langkah berbeda dari pendekatan yang sudah ada dalam rangka meningkatkan efek jarak, hukuman atau sanksi yang diberikan kepada seharusnya. Akibat demik kerusakan sosial, ekonomi maupun lingkungan yang ditimbulkan oleh masyarakat koruptor tersebut, tidak dipidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Extraordinary crime ini, hal tersebut dikarenakan perbuatan korupsi telah melanggar hak-hak sosial, ekonomi masyarakat. Kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi pun jauh lebih besar dari jumlah yang dikorupsi nilai implisitnya. Tidak pidana ini juga menimbulkan demik kerusakan yang besar
bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, memberantas korupsi ini tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut secara yang luar biasa. Diperlukan langkah-langkah berbeda dari pendekatan yang sudah ada dalam rangka meningkatkan efek jera. Namun hukumannya atau sanksi yang diperlukan juga seharusnya mempertimbangkan akibat-akibat endemik atau kerusakan sosial, ekonomi maupun lingkungan yang ditimbulkan oleh koruptor tersebut. Adapun pasal yang menjelaskan yaitu pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang terkait kerugian keuangan negara merupakan pasal yang selama ini paling banyak dijadikan dasar KPK dengan mengenai kasus untuk tidak pidana korupsi. Sementara itu, dengan kondisi hukuman yang ada terkait saat ini memperhitungkan jaksa penuntut terkait kerugian yang negara ditimbulkan oleh setiap kasus korupsinya hanya memperhitungkan sebesar uang dikorupsi atau disalahgunakan, dinikmati oleh terdakwa atau terdakwa saja. Kehitungan ini belum memasukkan biaya implisit ekonomi yang hilang akibat alokasi sumber yang ada tidak dapat definisi hukum finansial yang digunakan adalah penjumlahan dari denda yang pengganti dan uang yang dirampas oleh pengadilan sebagai barang bukti. Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 atau Undang-Undang Nomor 2000 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang terkait kerugian keuangan negara maupun dijadikan dasar KPK dalam mengenai kasus tindak pidana korupsi. Nah, jadi mengenai korupsi, untuk apa kita melakukan korupsi tersebut? Oh, kita ingin kaya. Kerja kita lakukan dengan halal. Kita bekerja tidak hanya untuk merugikan yang satu dengan satunya lagi, namun kita bekerja sama untuk bagaimana meningkatkan dan kemajuannya Indonesia kita maupun negara yang kita cintai ini. Maka dari itu, para sahabat-sahabat saya yang ada di rumah maupun pemirsa yang berada dalam lindungan Allah, untuk dari itu jauhilah perbuatan tersebut, karena korupsi ini banyak akan mengakibatkan yang fatal, tidak hanya untuk pemerintah saja, namun untuk kita semuanya. Mungkin demikianlah video saya pada kali ini. Salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.